Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilatun Najwa. Izinkan saya di sini menjelaskan atau mempresentasikan bab 3, yaitu pada mata kuliah studi hadis dengan judul penulisan hadis dalam Islam, sejarah, perkembangan, dan urgensi kodifikasinya. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian penulisan hadis. Penulisan hadis adalah proses mencatat, mendokumentasikan, dan mengumpulkan sabda, berperbuatan, persetujuan, maupun sifat Nabi Muhammad SAW dalam bentuk tulisan. Tujuan utama penulisan hadis adalah untuk menjaga keaslian hadis agar tidak hilang dan bercampur atau terlupakan, serta memudahkan generasi setelah sahabat untuk mempelajarinya. Kita masuk pada bab perdebatan awal penulisan hadis. Larangan Rasulullah SAW agar tidak bercampur dengan Al-Quran, hadis riwayat Muslim, karena literasi masyarakat rendah dan wahyu masih turun. Izin penulisannya, khutbah Nabi ditulis, peristiwa Abu Soh. Abdullah bin Amir menulis As-Sahifa As-Sadiqah. Kesimpulannya adalah ada masa kehati-hatian lalu kebutuhan dokumentasi muncul. Jadi pada yang dimaksud larangan ini muncul itu karena ada dua alasan, yaitu literasi masyarakat pada masa itu masih rendah dan wahyu masih terus menurun, sehingga kekhawatiran akan terjadi kebingungan antara firman Allah dan ucapan Nabi. Namun seiring berjalannya waktu, izin penulisan mulai diberikan dalam konteks tertentu, yaitu contoh pada peristiwa Abu Soh, di mana Nabi Muhammad mengizinkan penulisan pada khutbahnya. Dan yang kedua yaitu Abdullah bin Amr bin As yang dikenal dengan menulis kumpulan hadis dalam As-Sahifa As-Sadiqah dengan izin Nabi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan perdebatan awal penulisan hadis itu adalah awalnya pada masa kehati-hatian yang sangat besar terhadap penulisan hadis, sehingga bentuk perlindungan terhadap kemurnian Al-Quran. Namun seiring perkembangan dan kebutuhan dokumentasi yang meluasnya wilayah Islam, penulisan hadis menjadi keniscayaan untuk menjaga keutuhan ajaran Nabi Muhammad. Selanjutnya kita masuk kepada penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW dan sahabat. Pada masa Nabi, penulisan hadis belum dilakukan secara luas dan resmi karena kekhawatiran bercampur dengan Al-Quran. Rasulullah khawatir jika hadis ditulis bersamaan dengan wahyu Al-Quran, maka keduanya akan bercampur. Karena itu beliau lebih menekankan kepada hafalan. Dan pada masa sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat semakin berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Selanjutnya kita masuk kepada masa kodifikasi hadis secara resmi. Pada bagian ini saya akan membahas tentang mengenai masa kodifikasi hadis secara resmi, yaitu periode di mana hadis-hadis Nabi mulai dikumpulkan dan ditulis secara sistematis. Setelah wafatnya Rasulullah, umat mulai menghadapi tantangan besar. Banyak sahabat yang wafat dan wilayah Islam yang semakin meluas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan hilangnya ilmu, khususnya hadis. Maka salah satu langkah awal yang sangat penting adalah perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada gubernurnya Madinah, yaitu Abu Bakar bin Hams, yang berbunyi, kumpulkanlah hadis sebab aku khawatir ilmu akan hilang dan para ulama akan meninggal. Perintah ini muncul tonggak dimulainya kodifikasi hadis secara resmi. Lalu muncullah para ulama besar yang menyusun kitab-kitab hadis. Yang pertama Imam Malik bin Anas, beliau menyusun kitab Al-Muwatta. Yang kedua Imam Ahmad bin Hambal, beliau menyusun Musnad Ahmad yang berisi dari 3.000 hadis lebih. Kemudian pada puncaknya muncullah dua kitab hadis yang paling otoritatif, yaitu Sahih Al-Bukhari yang menyaring sekitar 600 hadis dan hanyalah dipilih sekitar 7.000 hadis. Dan yang kedua yaitu Sahih Muslim, disusun oleh Imam Muslim dengan pendekatan sistematika sanad yang rapi dan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Jadi pada masa ini menunjukkan peralihan dan periwayatan lisan menuju ke dokumentasi tertulis. Kodifikasi hadis secara resmi menjadi langkah strategis untuk menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad agar tidak hilang atau tercampur
dengan perdebatan pribadi atau tradisi lokal. Selanjutnya kita masuk kepada metode kodifikasi hadis, yaitu bagaimana cara ulama menyaring dan menyeleksi hadis-hadis yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kodifikasi hadis tidak dilakukan sembarangan. Para ulama memiliki metode yang sangat ketat, bahkan menjadi standar kritik hadis hingga sekarang ini. Ada 3 poin utama dalam metode ini, yaitu pertama, verifikasi sanad. Sanad adalah rantai para perawi yang menyampaikan hadis dari satu orang ke orang berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad. Para ulama akan memastikan bahwa rantai ini bersambung tanpa terputus dan bahwa para perawi yang memang bertemu dan meriwayatkan secara langsung. Yang kedua, yakni menilai dari kredibilitas perawi. Untuk ini para ulama menggunakan ilmu rijal dan ilmu jar wal ta'dil. Ilmu rijal mempelajari biografi para perawi seperti latar belakang, kejujuran, dan ketekunannya. Sementara jar wal ta'dil digunakan untuk menilai apakah seorang perawi bisa diterima atau ditolak berdasarkan penilaian para ulama ahli. Yang ketiga yaitu menguji matan hadis. Matan adalah isi atau teks hadis. Hadis yang baik tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran atau dengan hadis yang lebih kuat sanad dan matannya. Jadi pada metode kodifikasi hadis dilakukan dengan sangat berhati-hati dan ilmiah. Tujuannya agar umat Islam hanya mengambil hadis yang benar-benar sahih dan dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu tentang masa pasca kodifikasi hadis yang dimulai sekitar pada abad keempat Hijriyah ke atas. Ini adalah fase pemantapan dan pengembangan ilmu hadis setelah sebelumnya hadis-hadis telah dikumpulkan dan disusun dalam kitab-kitab besar. Pada masa ini para ulama mulai menyusun penjelasan, analisis, dan pengembangan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Contoh karya penting pada masa ini yaitu Fathih al-Bari pada karyanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Selain itu mulai bermunculan kitab-kitab hadis tematik seperti Ridayatus Shalihin oleh Imam Nawawi dan Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar. Keduanya menyusun hadis berdasarkan tema-tema praktis seperti ibadah, akhlak, dan muamalah sehingga mudah diamalkan oleh masyarakat umur. Pada masa ini juga melahirkan beberapa cabang ilmu hadis yang lebih khusus, diantaranya ilmu takhrij, yaitu menelusuri sumber dan kedudukan hadis dalam berbagai kitab. Qorbi al-Hadith yang membahas kata-kata asing atau tidak umum dalam hadis. Asbab al-Wurud yaitu mengkaji latar belakang atau sebab munculnya suatu hadis mirip dengan asbabun nuzul dalam tafsir Al-Quran. Masa pasca kodifikasi hadis adalah masa di mana ilmu hadis tidak hanya dijaga tetapi juga dikembangkan agar umat Islam dapat memahami hadis dengan lebih mendalam dan kontekstual. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembahasan di atas yaitu pada masa Rasulullah SAW penulisan hadis sudah ada namun masih terbatas. Rasulullah lebih menekankan pada hafalan agar tidak tercampur dengan Al-Quran. Dan pada masa sahabat, hadis mulai ditulis lebih luas tetapi masih dalam bentuk catatan pribadi. Para khalifah bersikap sangat hati-hati karena khawatir hadis bercampur dengan riwayat yang tidak jelas atau menggeser perhatian umat dari Al-Quran. Karena untuk menjaga kemurnian sunnah Nabi, mencegah pemalsuan dan memastikan ajaran Rasulullah bisa diwariskan secara otentik kepada generasi berikutnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari bab 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.